pagi semuanya. Bagaimana pertanyaan hari ini? Sehat. Terima kasih. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai, kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan bernyanyi dan berdoa. Kepada anak kami Monika, memimpin kita dalam melanjutkan. Silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. 3, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa pada salib. Amin. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas berkat dan anugerah kepada kami, menambah ilmu kami sehingga kami bisa berkumpul di ruangan ini. Ya Bapak, izinkan kehendak kami dari kebaikan dosa asal kami. Tuhan Yesus, semoga kami akan menjalankan proses belajar pada hari ini. Datang lagi ke dalam kami, jauhkan kami dari segala macam. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih kepada anak kami Monika yang sudah membawa kita dalam melakukan Doa. Baik anak kami, pada pertemuan kedua ini kita masuk pada materi pembelajaran yang baru, yaitu peran kaum awam dalam gereja Katolik. Apa materi kita hari ini? Peran kaum awam dalam gereja Katolik. Pada materi sebelumnya peran hierarki. Masih ingat kan? Masih. Nah, pada materi sebelumnya peran hierarki dalam gereja Katolik. Sekarang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi itulah yang menjadi materi kita yang kita bahas dan kita dalami pada hari ini. Kepada anak kami harap perhatiannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh dengan materi ini, karena materi ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Allah dalam gereja Katolik. Sehingga kalau kita sudah pelajari ini nanti, kita pasti memahami apa tugas-tugas kita. Sebagai generasi Katolik, kita tahu apa tugas kita di dalam gereja. Kita aktif di gereja, kita mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Jadi itu motivasi buat anak kami dengan materi ini. Makanya kita pelajari dengan baik. Kita lanjutkan. Tentunya kita harus mulai dengan apa tujuan pembelajaran ini. Berarti apa yang menjadi tujuan utama yang hendak kita capai dari materi ini, perantau awal ini ya tujuannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan peran dan fungsi hierarki dalam gereja Katolik, serta dapat menunjukkan susunan hierarki dalam gereja Katolik yang bertujuan agar dapat mensyukuri dan menghargai peran hierarki, serta berpartisipasi dan bekerjasama dengan hierarki dalam kehidupan gereja. Nah, jadi itulah awal nanti di posisi kita sebagai peserta didik anak kami memahami itu bagaimana berpartisipasi, bagaimana bekerjasama dengan kaum awam dalam kegiatan gereja. Jadi itu tujuan daripada pembelajaran. Baik, selanjutnya beberapa pertanyaan untuk menggali pengalaman dan mendalami materi ini. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari kami memahami. Ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Nanti dijawab ya. Siapa saja yang disebut sebagai kaum awam dalam gereja Katolik? Silakan. Anak kami Sigit, silakan.
Siapa yang awal dalam gereja Katolik? Yang disebut menurut saya siapa saja yang disebut sebagai kaum awam dalam gereja Katolik, menurut saya orang-orang yang disebut sebagai kaum awam dalam gereja Katolik yaitu para katekis, lektor, pengurus lingkungan, dan pengurus gereja lainnya, serta kaum awam yang atau orang Katolik yang masih belum menerima sakramen imamat atau belum masuk dalam biarawan-biarawan. Tepuk tangan untuk Sigit dulu. Jadi luar biasa teman kita Sigit sedikit memahami apa itu atau siapa saja kaum awam dalam gereja Katolik. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua, apa dasar panggilan kaum awam dalam gereja Katolik? Silakan. Ya, silakan. Apa dasar panggilan kaum awam dalam tugas gereja? Dasar panggilan kaum awam dalam tugas gereja, menurut pendapat saya Pak, bahwa dasar panggilan itu adalah pembaptisan yang diterima di dalam gereja. Artinya ketika dia menerima pembaptisan, maka dia disahkan sebagai umat Katolik. Terima kasih kepada anak-anak kami Yayang bahwa itulah menjadi dasar mengapa kita sebagai kaum awam itu terpanggil untuk mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Itu pembaptisan yang sudah kita terima, ya kan? Ya. Kita sudah menerima baptisan, berarti kita diberi tugas untuk mengambil bagian dalam bersaksi dan mengambil bagian dalam tugas gereja. Pertanyaan ketiga, apa saja peran dan tugas kaum awam dalam gereja? Apa peran kaum awam dalam gereja? Ada? Oh, iya. Ya, si Beli. Menurut saya Pak, peran para pengurus awam dalam kehidupan gereja yang pertama itu misalnya guru agama yang mengajarkan bagaimana cara pengajaran agama pada siswa. Yang kedua itu para pengurus gereja yang melaksanakan kegiatan liturgi gereja. Yang ketiga itu umat yang membantu para pengurus gereja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja. Baik, terima kasih kepada anak kami ini. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi inilah peran dan tugas kaum awam dalam gereja seperti yang dijawab oleh temanmu ini tadi, bahwa sebagai kaum awam bisa mengambil peran dan tugas itu misalnya sebagai katekis kan, contohnya seperti kami katekis dalam guru agama, artinya mengajar umat, ya, melaksanakan pengajaran umat di gereja, melaksanakan pengajaran agama Katolik di sekolah, dan mengambil bagian dalam tugas-tugas itu di dalam gereja. Jadi masih banyak lagi yang lain sesuai dengan fungsi masing-masing. Baik, pertanyaan terakhir, apa saja bentuk keterlibatan kaum awam dalam kehidupan gereja? Bentuk keterlibatan kaum awam itu seperti apa? Ada? Ya, silakan. Saya itu memimpin lagu dan doa pada pertemuan umat menjadi tugas liturgi pada hari Minggu dan mendampingi anak-anak STAN. Ada yang anak kami yang sudah pernah menjadi petugas liturgi? Ada. Terus tangan di atas. Misalnya bacaan satu ya kan? Iya Pak. Jadi petugas bacaan dua, memimpin lagu, doa umat, dan juga sekali mendampingi sekali. Jadi terima kasih kepada Sokran sudah menjawab pertanyaan pendalaman. Sehingga sedikit kita sudah memahami apa tujuan materi dia kan? Maka inilah capaian tujuan dari materi ada empat. Ada empat nanti yang hendak kita capai ini. Pertama, memahami apa peran kaum awam dalam gereja Katolik. Apa peran kaum awam yang sesungguhnya dalam gereja Katolik. Yang kedua, menjelaskan. Artinya siswa dan siswi kami mampu menjelaskan artinya mengapa kaum awam harus mengemban tugas gereja. Tugas gereja atau tugas Kristus itu ada tiga kan? Pertama sebagai nabi, kedua sebagai imam, dan terakhir sebagai raja atau pemimpin. Jadi itu nanti yang menjadi tujuannya. Indikator berikut atau capaian berikutnya adalah ketiga, mengerti dan memahami bagaimana hubungan hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Sebagai anggota gereja, baik hierarki, biarawati dan juga kaum awam kan harus ada yang namanya kerjasama nanti. Harus ada kerjasama
bersama. Itulah yang menjadi hubungan dan kita dalami nanti pada materi nanti. Dan terakhir memahami untuk apa kaum awam mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Untuk apa? Atau apa dasarnya? Dasar panggilan awam itu sehingga harus mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Itulah yang menjadi capaian dari pembelajaran. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah kan? Sudah, Pak. Nah, kita lanjutkan dari materi. Kita masuk ke materi ya. Kita mulai dengan pengertian. Ya, di sini sudah diuraikan apa yang menjadi pengertian kaum awam dalam gereja Katolik itu menurut Lumen Gentium artikel 31. Kami siapa ini? Silakan bahas itu yang dimaksud dengan kaum awam. Yang dimaksud dengan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima terpisah, suci dan status kebiarawanan yang diakui dalam gereja. Definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen di gereja ternyata mempunyai dua macam, yaitu definisi teologis yang dimana awam adalah warga gereja yang tidak dihabiskan. Jadi awam meliputi biarawan atau biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tradisi suci. Yang kedua, definisi tipologis, yaitu awam adalah warga gereja yang tidak dihabiskan dan juga bukan biarawan atau biarawati. Maka dari itu awam tidak mencakup para suster dan bruder. Yang ketiga, definisi ini dikutip dari Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis. Dan untuk selanjutnya istilah awam yang digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis di atas. Baik, terima kasih. Baik, inilah pengertian kaum awam itu adalah kaum awam itu adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima terpisah suci. Hanya bermasuk dalam golongan hierarki, dari diakon, imam, uskup dan paus ya. Jadi belum menerima terpisah atau nama suci. Dan tidak berstatus sebagai biarawan biarawati seperti terpuluh dan mereka tidak berstatus seperti itu. Jadi itulah yang namanya kaum awam. Dan definisi kaum awam dalam praktek dalam dokumen gereja ternyata mempunyai dua macam. Ada dua macam. Ada menurut definisi menurut teologis. Ada definisinya menurut tipologis. Ya, semua definisi itu diikuti dari Lumen Gentium. Ajaran gereja kita Lumen Gentium itu sudah jelas tadi di atas artikel 31 definisi awam ini mengenai Lumen Gentium. Jadi itu dari segi pengertian. Baik, sekarang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Inilah peranannya. Ya, ini dibaca oleh Diulu. Saya akan dibaca dulu. Peran awam sering distilahkan sebagai kerasulan awam yang dijelaskan. Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan awam yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat. Kerasulan ini lebih diperangi oleh jajaran hierarkis, walaupun awam dituntut juga untuk mengambil bagian di dalamnya. Kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperangi oleh para awam. Namun harus disadari bahwa kerasulan dalam gereja bermuara pulang ke dunia. Gereja tidak hadir di dunia ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah. Jadi inilah peran kaum awam dalam istilah kerasulan. Artinya awam itu adalah merasu dia. Artinya kerasulan awam. Kerasulan awam itu ada kerasulan secara internal. Internal itu di dalam gereja. Dan ada kerasulan secara eksternal. Artinya di luar gereja atau tata dunia bersama dengan masyarakat umum. Berarti kerasulan internal itu artinya bagaimana kita mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja itu. Seperti kami sebagai katekis dan guru agama mengambil bagian mengajarkan agama, mengajarkan iman Katolik, dispensasi, ya, memberi pelajaran agama baik di sekolah maupun kepada umat.
misalnya yang hendak menerima baptisan, hendak menerima misalnya komuni dan sakramen lainnya, kami sebagai katekis memberi pelajaran. Apa yang menjadi fungsi gereja juga kami laksanakan sesuai fungsi kami masing-masing, baik secara liturgi dan melaksanakan pelayanan-pelayanan juga bersama para pastor. Jadi itu namanya kerasulan internal di dalam gereja. Kerasulan eksternal itu berarti di kerasulan tata dunia, artinya di luar gereja. Kalau di luar gereja itu ada agama lain, ya kan? Ada agama lain, ada Islam, ada Protestan, ada agama-agama lain. Jadi kita sebagai orang Katolik juga dalam tugas eksternal itu, kita sebagai kaum awam harus mengambil bagian dalam tugas-tugas di luar gereja itu sendiri. Misalnya ada kegiatan oikumene bersama, ada pas oikumene atau oikumene bersama, ada kegiatan sosial yang harus kita kerjakan secara bersama-sama bersama dengan agama lain. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang merupakan peran kaum awam secara eksternal maupun juga internal, sesuai dengan kerasulan yang menjadi bagian dari tugas-tugas kita sebagai awam. Sudah bisa dipahami kan? Sudah? Kita lanjutkan dengan kaum awam harus, ada bahasa harus, artinya wajib kan? Wajib mengemban tugas gereja itu sendiri. Dikatakan bahwa setiap orang Katolik sebenarnya dipanggil untuk menjadi rasul awam. Dasar dari panggilan ini adalah kitab suci. Kitab suci, artinya ada dalam kitab suci yang berhubungan dengan itu yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar. Termasuk yang dikatakan si yang tadi bahwa dasarnya adalah pembaptisan. Yesus juga kan dibaptis kan? Dalam sejarahnya Yesus pernah menerima baptisan dalam kitab suci, dan masih banyak lagi yang lain untuk menjadikan bangsa ini menjadi murid Yesus harus dengan cara dibaptis, dan semuanya diatur dalam kitab suci yang berisi perintah Tuhan dan pembaptisan. Artinya bahwa menjadi dasarnya bahwa harus berdasarkan pembaptisan yang sudah kita terima. Artinya kita itu bukan hanya sekedar dibaptis saja. Setiap orang yang dibaptis dalam gereja Katolik berarti sama, artinya dia diberi tanggung jawab. Dia diberi beban. Apa bebannya? Itu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Itulah makna dan manfaat pembaptisan yang telah kita terima di dalam gereja Katolik. Kemudian dalam hal mengambil tugas dalam tugas gereja, baik sebagai imam pengurusan, baik sebagai nabi pewartaan, dan sebagai raja menjadi pemimpin, ya. Menjadi imam berfungsi sebagai pengurusan, menjadi nabi berfungsi sebagai pembawa pertuaran atau pengajaran, dan menjadi raja berfungsi menjadi pemimpin dan melayani. Itulah menjadi tugas-tugas yang harus kita emban. Diemban artinya harus kita laksanakan berdasarkan pembaptisan yang sudah kita terima. Nah, inilah hubungan antara hierarki dengan kaum awam ini. Tentunya dalam mengembangkan kehidupan gereja ini tentu harus ada namanya hubungan ini, ya. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya antara hierarki tidak bisa mengklaim bahwa awam itu tidak ada gunanya bagi saya. Hierarki atau pemimpin gereja tidak bisa mengklaim bahwa para suster dan frater itu atau biarawati itu dia mengklaim tidak ada gunanya bagi saya. Iya kan? Dan begitu juga kaum awam seperti kita. Tidak bisa kita mengklaim sekarang ini bahwa saya kan awam. Apa gunanya hierarki itu? Apa gunanya biarawati? Itu salah. Jadi antara hierarki dengan kaum awam maupun juga biarawati memiliki hubungan yang sangat erat di dalam kehidupan gereja, dalam mengembangkan gereja Kristus. Yang merupakan hubungannya adalah hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama. Kalau ada kerjasama antara hierarki dan awam itu, tentu apa yang dikerjakan itu dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Apa yang dikerjakan tentang gereja, misalnya mengembangkan iman umat dengan adanya kerjasama, maka iman dari umat tersebut pasti akan berkembang sesuai dengan harapan gereja. Jadi butuh kerjasama, bukan saling
mengklaim bahwa tidak ada gunanya buat saya. Ya, semua adalah ada fungsinya masing-masing dan harus adanya kerjasama. Walaupun tiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, namun di bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal yaitu membangun hidup gereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen gereja. Dalam hal ini hendaknya hierarki tampil sebagai pelayan yang memimpin dan mempersatukan. Pimpinan tertabis yaitu Dewan Diakon, Dewan Lester, Presbiter, dan Dewan Uskup tidak berfungsi untuk mengumpulkan kekuasaan di dalam tangan mereka, melainkan untuk menyatukan rupa-rupa tipe, jenis, dan fungsi pelayanan atau karisma yang ada. Jadi masing-masing umat itu kan punya tugas dan fungsi, punya karisma masing-masing. Dan disatukan itu menjadi sebuah kekayaan gereja di dalam mengembangkan gereja Kristus itu maksudnya. Berikutnya hierarki berperan untuk memelihara keseimbangan dan persaudaraan di antara sekian banyak tugas pelayanan. Para pemimpin tertabis memperhatikan serta memelihara keseluruhan visi misi dan reksa pastoral. Karena itu tidak mengherankan bahwa di antara mereka, termasuk dalam dewan hierarki ini, ada yang bertanggung jawab untuk memelihara ajaran yang benar dan memimpin pelayanan sakramen. Jadi inilah hubungan hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Yang utamanya adalah hubungan kerjasama. Bahwa ada fungsi masing-masing, ada peran hierarki masing-masing, itu saling melengkapi satu sama lain. Itulah hubungan. Berikutnya, inilah tugas-tugas kaum awam dalam mengembang tugas gereja. Yang pertama, kaum awam dipanggil untuk melaksanakan misi gereja di dunia itu mewartakan Injil dan membangun kerajaan Allah. Kaum awam dapat melakukan misi ini melalui berbagai cara. Pertama, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia atau di tengah masyarakat, melayani sesama dalam karya amal kasih, mewartakan Injil kepada orang lain, memimpin doa dan liturgi di lingkungan serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan paroki dan keuskupan. Itulah peranan kaum awam. Berikutnya, kaum awam juga dan hierarki Katolik saling membutuhkan dan melengkapi. Hierarki gereja Katolik bertanggung jawab untuk memimpin umat dan mengajar ajaran Kristus. Kaum awam bertanggung jawab untuk melaksanakan misi gereja di dunia. Berikutnya tugasnya adalah contoh peran kaum awam dalam gereja Katolik seperti ini, katekis seperti katakan teman tadi, menjadi katekis. Ada yang menjadi katekis karena sekolah spesial guru agama Katolik. Ada juga yang jadi katekis karena pengalaman menjadi pengurus gereja yang begitu banyak, maka bisa mengajarkan iman Katolik. Maka oleh gereja melalui pastor mereka ini bisa diangkat menjadi katekis wilayah. Bisa juga jadi katekis paroki. Itu namanya katekis itu katekis berarti pengajar agama, pengajar iman Katolik. Namanya katekis. Nah, berikutnya lektor atau yang namanya sekarang itu apa? Ketua DPS Dewan Pastoral Stasi Inti. Ketua DPSI sekarang namanya yang sesungguhnya namanya lektor. Lektor itu adalah pemimpin namanya lektor. Pengharga dia artinya pemimpin umat. Nah, kalau di Protestan namanya guru jemaat ya kan? Pemimpin umat itu. Kemudian ketua lingkungan. Misalnya dalam satu stasi kan ada 6 lingkungan, ada 2 lingkup. Jadi selain lektor atau ketua DPSI dibagi beberapa lingkungan dan ada yang memimpin lingkungan tersebut. Ada pengurus lingkungannya juga yang bertanggung jawab setiap lingkup. Nah itulah dalam tugas sebagai raja ya. Sebagai raja, menjadi pengurus lingkungan, menjadi pengurus atau lektor. Kalau sebagai katekis tadi itu sudah jelas mengambil bagian dalam tugas sebagai nabi, karena pengajar dia. Kemudian ketua seksi di paroki, menjadi anggota dewan paroki dan prodiakon. Siapa yang tahu apa itu prodiakon? Umat itu juga bisa prodiakon. Diakon tadi adalah satu hierarki paling rendah.
pembantu uskup, kira diakon kan? Iya. Tapi umat juga bisa berperan menjadi umat prodiakon. Sebab ada yang tahu itu apa itu umat prodiakon? Gimana kerja? Tahu ya? Lengkap. Lagi yang lain tidak yang tahu. Gimana dalam gereja itu ada umat prodiakon? Gak ada ya? Nah, begini dengar. Prodiakon sebenarnya melekat kepada para biarawan-biarawan. Artinya dengan sendirinya mereka itu bisa membagi komuni. Misalnya dia suster kan? Pernah melihat suster di gereja membagi komuni? Nah, membantu pastor membagi komuni. Tapi mereka tidak bisa mempersembahkan, hanya membagi. Artinya bagi biarawan-biarawan yang sudah sah menjadi biarawan-biarawati, mereka secara otomatis punya tugas prodiakon ini. Artinya bisa membagi komuni. Nah, saya mau tanya, apakah umat Allah juga bisa membagi komuni? Pernah melihat ada misalnya Bapak Malofi misalnya, Bapak Manjuan, pernah membagi komuni? Tidak kan? Enggak, tidak pernah. Tidak boleh. Tidak sesuai dengan. Tapi hanya memimpin ibadah boleh. Tapi membagi komuni ini hanya khusus tugasnya pastor dan orang yang sudah mengenal tugas sebagai prodiakon. Begini dah ya, prodiakon ini begini. Ini dipilih dari umat itu sendiri, umat Allah, yang kehidupan rohaninya sangat baik, dan dia diangkat oleh uskup, dieskalkan dan dilantik oleh uskup untuk membantu membagi komuni dalam perayaan Ekaris. Kenapa sangat dibutuhkan itu? Misalnya di paroki-paroki besar, di paroki di Jakarta misalnya, di paroki misalnya di Jakarta, Katedral Jakarta, Puspa Agung Medan, Katedral Sibolga, banyak umatnya kan. Misalnya ada misa 1, 2, 3, umatnya juga ribuan banyak. Sanggupkah satu dua orang pastor mulai komuni? Tidak kan? Tidak selesai dalam beberapa menit atau beberapa jam. Tapi makanya dipilih umat prodiakon di paroki besar itu dari umat sendiri yang sudah berkeluarga, tapi dipilih yang hidupnya bagus, baik, dan dilatih oleh uskup, diiskakan mereka, dikukuhkan, dan bisa membantu imam atau para uskup di dalam perayaan Ekaris membagi komuni, beberapa orang. Jadi pahami? Artinya umat bisa berperan di situ, bukan hanya menerima komuni saja, Anda juga sebagian bisa membagikan komuni yang sudah disebut. Jadi itulah tugas kaum awal dalam mengemban tugas gereja. Nah, kita lanjutkan. Nah, nanti materi kita sudah mau selesai kan? Iya kan? Nah, sekarang kita melihat ini media dalam foto ini. Menarikkah foto ini ya? Menarik. Ada berapa foto ini? 4. Ada 4. Di foto bagian pertama ini yang ada salib itu foto apa itu? Gerakan masuk gereja. Itu foto gerakan masuk ke gereja sebagai persiapan dalam perayaan Ekaris. Jadi bagian depan ini kan ada umat kan sedang membawa salib. Itu umat itu berperan membawa salib dalam kegiatan Ekaris. Ada juga di belakangnya para umat menjadi petugas itu. Dan di belakangnya ada para imam, ya kan? Ada para imam. Perarakan masuk dalam gereja hendak melaksanakan perayaan. Ada juga di foto yang kedua, gambar kedua, itu kan foto umat yang membawa persembahan. Biasanya itu kan dalam persembahan, pas nanti persembahan, umat yang mengangkat persembahan di depan altar pada pastor, persembahan dalam perayaan itu. Jadi umat berperan di situ. Berikutnya ada juga foto di bagian ini melaksanakan misa alam katakan kan? Iya. Bukan dalam gereja tapi misa alam. Di situ ada pastor, ada umat. Artinya kita sebagai awam itu harus berperan aktif di dalam kegiatan gereja. Dia ada lima gereja. Ya. Gimana dengan anak kami? Rajin ke gereja kan? Rajin. Pasti rajin ke gereja ini. Rajin.
di foto ini ya kan? Ya. Ada lagi foto di sebelah yang terakhir. Apa yang kamu lihat di situ? Doa. Ya, mereka ada petugas liturgi sedang merayakan Ekaristi berdoa ya kan? Ya, Pak. Ya. Jadi inilah bentuk-bentuk praktek Allah. Masih banyak lagi ya, sebanyak lagi sebenarnya, tapi yang kita rayakan di sini hanya tentang fokus saja sebagai bukti bahwa benar-benar kaum Allah itu berperan dalam kegiatan gereja. Baik, selanjutnya. Oke. Sebelum itu kalau ada satu dokumennya, silakan. Sebelum kita masuk pada kata yang kita suci. Ada ya? Atau sudah dipahami semua sudah? Ini luar biasa ya, kalian sungguh pintar sekali. Sehingga apa yang saya terangkan ini semua bisa dicerna dan dipahami. Kira-kira pertanyaan? Tidak. Ya, itu udah kita sudah paham ya. Ya, Pak. Nah, pada bagian ini kita membaca ayat kita suci. Cara membaca ini begini ya, dengar. Surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Ini cara membacanya ini. Ini kalau kita baca saja begini. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 itu cara membaca yang salah. Cara membaca yang seperti ini kan ada 1 Korintus kan? Iya. Ini kan surat Paulus ini. Surat Paulus itu ada surat Paulus kepada umat di Roma, surat Paulus kepada umat di Tesalonika. Ini di Korintus. Ada juga 1 Korintus, ada 2 Korintus kan? Nah, cara bacanya begini. Surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Ini nanti yang menjadi dasar mengapa kaum awam itu wajib dan harus mengambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Nah, begitu. Ini dibaca oleh Dion, baca dengan baik. Apa cara membaca kita? Silakan yang lainnya mendengar. Baik. Surat pertama Rasul Paulus 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minuman dari Roh Kudus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kita berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk memasukkan bahasa roh. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Baik, ada anak video, terima kasih sudah baca kitab suci. Gimana? Sudah dengar tadi apa itu isi dari kitab suci sudah kan? Apa judulnya? Banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, begini rupanya seperti perhatikan saya. Ini adalah tubuh. Ibaratnya sebuah Gereja. ada kepalanya, ada kepala saya kan? Ada. Itu banyak kepalanya Kristus. Anggota mulai dari bahu ini atau darah ini sampai ke kaki itu namanya anggota. Ada anggota tubuh, ada tangan, ada tangan kiri, ada tangan kanan. Yang sebelah ada kaki kiri, kanan, ada kaki kiri. Dan masih banyak anggota tubuh lainnya. Seperti itulah gereja itu. Artinya bahwa dia punya kepala yaitu Kristus dan banyak anggota. Seperti tubuh manusia ini ada apa? Kalau misalnya satu tubuh gereja atau satu tubuh manusia, sama kayak kalau saya katakan, ini adalah tangan, hampir di luar tubuh ini. Tidak bisa saya katakan bahwa tangan kanan ini bukan bagian dari gereja. Begitu juga tangan kiri dan kanan ini, kaki kiri ini.
Semua yang sudah menjadi anggota tubuh sudah masuk dalam tubuh itu sendiri. Tidak bisa kaki mengatakan tangan nggak ada gunanya, bukan tubuh itu. Tidak bisa tangan juga mengatakan mengklaim bahwa kaki ini nggak ada guna. Untuk apa kaki itu? Kan tangannya itu gunanya, kaki nggak ada gunanya. Jadi tidak bisa saling mengklaim dalam tubuh ini tidak ada gunanya. Coba kalau sakit aja kaki terasa pada tangan, terasa pada mata. Artinya sakit salah satu anggota tubuh maka sangat berpengaruh buruk terhadap ini. Nah begitu juga dalam gereja, sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi itulah maksudnya, inilah yang menjadi dasar materi ini perakalan awal dalam gereja Katolik, yaitu dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Bisa dibayangkan? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pada tugas kelompok. Tugas kelompok nanti kita bagi kelompok dulu ya. 1, 2. Siapa kelompok 1? Kelompok 1 kan? 1. Nah, ketuanya nanti siapa? Sepertinya. Kelompok 2. Oke. Ketua kelompoknya si kelompok 3. Dia untuk masuk 3 orang yang kelompok 3. Ketuanya yang mempresentasikan nanti si. Sekarang masuk dalam kelompok. Masuk ya langsung. Dalam 3 menit. Dalam 3 menit. Ini hanya 3 menit loh, ya kan? Hanya 3 menit. Semua dalam gimana sudah? Sudah Pak. Jadi gini, kelompok 1 menjadikan kelompok